Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ikhwah fillah yang dirahmati oleh Allah. Viral di media sosial ada seorang santri tega membunuh ustazahnya sendiri. Hal ini saya temukan di media sosial TikTok ya. Dan beritanya seperti ini. Oke, saya temukan ada berita santri di bawah umur bunuh ustazah usai dihukum disuruh salin 2 juz Quran. Jadi siswa ini, santri ini membunuh ustazahnya itu karena ustazah menghukumnya dengan cara disuruh salin 2 juz Al-Quran ya. Saya penasaran dan saya langsung cek, kita sama-sama cek ke Google ya. Ternyata memang di sini ada berita dari Kumparan News ya. Dari Kumparan News ini diceritakan ada santri Pelangkaraya bunuh ustazah akibat dendam, dihukum salin 2 juz Al-Quran. Saya penasaran, jadi kita sama-sama buka saja ya. Kita bacakan sama-sama. Santri berinisial FA 13 tahun harus berhadapan dengan hukum. Ia membunuh seorang ustazah bernama Najma ya. Jadi seorang santri berumur 13 tahun bunuh gurunya sendiri yang bernama Najma. Di area salah satu pondok pesantren di Pelangkaraya, Kalimantan Tengah. Ternyata kejadiannya ini di Kalimantan Tengah ya sahabat. Kabid Humas Polda Kalteng, Kombes Erlan Munaji mengungkap peristiwa ini terjadi pada Selasa 14 Mei. Ternyata 10 hari ke belakang ini terjadinya ya. Kala itu salah seorang saksi mendengar korban merintih dari dalam rumahnya. Saksi itu pun mencoba masuk ke dalam rumah tetapi pintu terkunci. Ia pun memaksa masuk melalui jendela. Saksi melihat korban sudah duduk bersandar di depan pintu kamar. Nah sahabat, setelah saya baca-baca di sini ya, ternyata ABH ini pernah dihukum dengan alasan yang tidak jelas oleh ustazah yang bernama Najma ini. Sehingga dari sana ABH ini merasa dendam terhadap ustazah tersebut yang akhirnya tepat pada 13 Mei ya kemarin ABH ini ketahuan keluar tanpa izin dari pondok oleh ustazah Najma. Yang akhirnya anak ini dihukum dengan cara disuruh menyalin Al-Quran sebanyak 2 juz. Tentu saja 2 juz ini bukanlah hal yang sedikit ya, tetapi banyak. Namun kalau masalah hukuman yaitu terserah guru, dalam artian tidak ada hukum itu terkecuali hukuman itu ada untuk membuat efek jera. Yang artinya hukum itu diberlakukan untuk membuat efek jera seorang santri agar tidak mengulangi hal-hal tersebut. Atas perbuatannya pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka. Ia dijerat dengan pasal 338 KUHP Junko pasal 351 ayat 3 dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Ini kan anak di bawah umur ya, tapi tetap kena pasal ya. Tapi saya coba juga melihat di kolom komentar ya. Saya mirisnya itu di sini komentarnya itu banyak yang menyalahkan ustazahnya. Kenapa gak disuruh apalin aja 2 juz daripada nyalin 2 juz? Ya mungkin ini sahabat ini mungkin beranggapan bahwa 2 juz itu kebanyakan. Emang kebanyakan. Tapi kalau gak disuruh nyalin 2 juz, dia gak bakalan kapok gitu kan. Gua gak ngebela si santrinya, tapi 2 juz itu 20 halaman atau 20 kaca jir. Lagian nyuruh nyalin 2 juz. Kalau benar nyalin sampai 2 juz parah sih, banyak banget itu. 1 juz saja bisa 10 lembar, kadang lebih, kadang 9 lembar kali 2. Tapi ada juga yang memberikan komentar positif ya, seperti ini. Anak saya di pondok juga pernah dihukum
nyalin 3 juz Al-Quran. Karena telat bangun tahajud, tetap dijalani. Justru karena menjalani hukuman itu, dia jadi hafal 3 juz. Nah ini kadang-kadang komentar-komentar ini kadang-kadang datang dari orang yang gak pernah mondok ya. Pertama yang akan saya sampaikan dalam video ini, bahwa mendidik anak di zaman sekarang ini sudah tidak bisa disamakan dengan pendidikan di zaman dahulu. Kalau zaman dahulu saya pun juga lagi mondok dulu. Kalaupun saya telat berjamaah ataupun telat bangun, itu pasti dicambuk. Tapi dulu itu diterima aja. Gak ada komplain, gak ada apa. Justru dengan cara seperti itu kita takut sama guru dan kita takut sama aturan guru. Berbeda dengan anak-anak sekarang. Anak-anak sekarang itu kalau dididik keras ngelawan. Tapi kalau dididik lembut mereka itu ngeyel. Jadi serba salahnya anak-anak zaman sekarang itu seperti itu. Nah, untuk pembelajaran dari kasus ini, yang pertama semoga almarhumah Ibu Ustazah diterima iman Islamnya, diampuni segala dosa-dosanya. Dan untuk para santri, jangan suka melanggar aturan-aturan pondok ya. Kalau tidak mau dihukum, taati peraturan yang ada, karena kalian di pondok pesantren itu untuk belajar ya, bukan untuk ngejago ya, untuk belajar. Dan untuk guru pun juga sendiri harus bisa memberikan hukuman itu, dilihat dulu anaknya. Apakah ini akan nekat atau tidak, seperti apa hukumannya. Atau misalnya ini anaknya cerdas, lebih baik dikasih hukuman yang lain ya. Jadi kita pun juga harus bisa memilah dan memilih hukuman. Jadi jangan sampai dititik rata. Kalau dititik rata itu anak itu gak semuanya stabil ya. Sebagai guru kita lebih waspada, kita lebih bisa memilih hukuman apa yang terbaik untuk anak. Dan untuk orang tua dalam masalah ini semuanya lebih baik serahkan kepada guru. Selama gurunya amanah, kasih ke guru. Bagaimanapun apapun kondisi di pesantren, serahkan kepada guru. Karena semua guru di pondok pesantren insya Allah mendidik anak itu semaksimal mungkin, sebaik mungkin, agar anak ini menjadi anak yang memiliki akhlakul karimah, yang memiliki ilmu yang luas. Nah sahabat fillah yang dirahmati oleh Allah, semoga kita semua bisa merenungkan masalah ini bersama-sama, dan kita semua bisa menjadi lebih baik dalam kepengurusan pondok pesantren, baik cara mendidik, dan kita pun juga harus memahami bagaimana karakter anak. Kita harus memahami karakter anak. Dan bagi para santri, jangan sekali-kali untuk melanggar apapun aturan yang diberlakukan di pondok pesantren. Insya Allah jika dengan taat, kita akan memiliki ilmu yang bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.